Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Kali ini saya akan coba menjelaskan ke teman-teman perbedaan antara impact driver dengan screwdriver. Walaupun ini basic voltasenya berbeda, yang ini 12 volt sementara yang ini 18 volt, tapi nggak ada perbedaan secara signifikan ya sebetulnya antara impact driver yang 12, 16 volt ataupun yang 20 volt atau bahkan 24 volt sekalipun. Yang berbeda itu hanya masalah kekuatan torsi saja, tapi cara kerjanya sama, teman-teman. Pertama, saya akan jelaskan dulu tentang basic dari impact driver. Di sini saya tunjukkan impact driver DCK dengan tipe KDLP048 yang beberapa waktu sebelumnya telah saya ulas. Cara kerja impact driver ini itu berbasis dari kegunaannya itu sendiri, tujuannya. Tujuan dari impact driver adalah untuk melakukan penyekrupan dari skrup yang sudah ada pre-drilling. Jadi misalkan media kayunya telah dibor dulu ataupun yang belum dibor, pakai self tapping screw. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan memudahkan penyekrupan. Jadi di bagian dalamnya sini ada hammer, ada palu. Nah, perbedaannya antara impact driver dengan bor bor hammer ya. Kalau bor hammer untuk ngebor beton itu pukulannya ke depan, teman-teman. Ke depan gitu ya. Ke arah sono, searah dengan arah depannya mesin itu sendiri. Sementara kalau impact driver seperti ini, itu arah pukulannya ke samping, memutar gitu. Kalau misalkan kita gunakan untuk mengencangkan, berarti arah pukulannya ke kanan. Kalau kita gunakan untuk melonggarkan ya, berarti arah pukulannya ke kiri. Ibarat kata teman-teman itu buka baut yang udah lama nggak bisa kebuka karena misalkan banyak karatnya gitu, teman-teman kasih kunci pas gitu, kemudian teman-teman pukulin. Nah, cara kerjanya seperti itu. Dan bagian dalamnya pun antara screwdriver dengan impact driver ini berbeda banget. Nah, impact driver ini mengejar di RPM, makanya impact driver tuh RPM-nya pasti tinggi, di atas 3000. Seperti ini sendiri RPM-nya itu adalah 3300 rotation per menit ya, sangat cepat banget. Jadi ibarat kata teman-teman lagi mukul paku, semakin sering dipukul paku tersebut tentu saja akan semakin cepat paku itu masuk ke dalam kayu. Nah kayak gitu, itulah kenapa ngejar RPM-nya. Sementara kalau screwdriver kebalikannya, ini dia nggak ngejar RPM ya, tapi mengejar torsinya. Walaupun ini juga punya torsi, jadi torsinya impact driver itu tergantung kepada besarnya hammer. Semakin besar hammernya, kayak kita pakai palu lah ya, palu yang kecil yang untuk paku kecil itu tentu saja nggak akan kuat untuk menancapkan paku yang besar, gitu kan? Sama dengan impact driver pun begitu. Jadi semakin besar hammernya maka akan semakin kuat untuk melepaskan baut yang besar dan pengencangannya erat banget gitu. Makanya torsinya itu bukan di motor ya, motor juga pengaruh sih. Bukan di gearbox, tapi di hammernya itu sendiri. Semakin besar hammernya, maka semakin besar pula torsinya dan semakin cepat RPM-nya tentu saja. Sementara kalau screwdriver ini pengaruhnya adalah pada rasio gearbox. Semakin banyak rasio gearboxnya, maka torsinya semakin meningkat. Itu basicnya seperti itu ya. Dan yang kedua, kalau kita bicara tentang screwdriver ini punya dua kecepatan, high dan low. Perbedaannya adalah kalau di screwdriver untuk rasio kecepatannya ini menggunakan mechanical torsion ya. Jadi perpindahan rasio gearboxnya. Jadi secara mekanik, secara dari gearnya langsung gitu. Kalau impact driver dia menggunakan namanya ESC, Electrical Speed Controller. Nah, kayak gini. Di bagian atas ini jadi pakainya ESC ya, Electrical Speed Controller. Jadi misalkan kita pakai speed low, nanti sirkuit elektroniknya atau controller yang ada di dalam itu akan mengatur kekuatan putaran dari motornya. Jadi semakin pelan motornya sehingga mengakibatkan putaran dari hammernya juga ikut mengecil gitu, kekuatan torsinya juga mengecil. Sementara kalau screwdriver tidak. Jadi nggak pengaruh itu ya, nggak ada ESC-nya ini. Jadi kecepatan 1 atau kecepatan 2, torsi 1 dengan torsi 2 itu murni mechanical, ada gearbox-nya di sini. Jadi kalau kita pakai speed low, RPM-nya rendah tapi torsinya tinggi. Kalau kita pakai speed high, torsinya tinggi,
torsinya rendah tapi speednya tinggi. Seperti itu. Dan juga untuk screwdriver seperti ini dilengkapi dengan pembatas torsi yang bisa kita atur secara manual seperti ini. Jadi di sini ada semacam per atau pegas. Semakin kencang per itu maka semakin tinggi torsinya. Jadi kalau ini kita putar ke angka 1, maka torsinya sangat rendah sekali pembatas torsinya. Jadi hanya tinggal kita genggam saja, itu pembatas torsi sudah bisa aktif. Saya tunjukkan ke teman-teman ya. Misalkan ini, saya pakai kunci ini biar saya bisa pegang. Pakai speed 1, pakai pembatas torsi 1. Saya pegang gini aja, ini udah nggak bisa gerak nih. Nah, kan? Biar teman-teman bisa lihat ya. Saya akan pindahkan stiker putih ini di sini. Ini kan muter begini. Nah, kalau saya pegang, ini nggak bisa muter ya. Ada suara crack gitu ya. Itu namanya pembatas torsi aktif. Jadi semakin kita besarkan, misalkan kita fullkan ke mode drilling ini, full ya. Ini nggak kuat tangan saya untuk memegang torsinya, pasti muter dan sakit ya. Seperti itu. Jadi pembatas torsinya maksimal sampai per itu betul-betul mentok gitu ke bagian gearboxnya. Sementara kalau impact driver itu nggak punya per bagian sini. Ada pernya, tapi per itu untuk pengaktifan hammer, bukan pengaktifan pengencangan torsi. Sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, jadi semakin besar torsi yang ditawarkan oleh impact driver, berarti semakin besar pula hammernya. Tergantung kepada hammer atau palu yang ada di dalam mesin impact driver atau impact wrench. Jadi kerjanya sama ya, impact driver dengan impact wrench, berbeda adalah besarnya palu. Kalau impact driver itu pasti hammernya kecil. Karena kan untuk nyekrup ya, dia nggak butuh pukulan yang begitu besar, beda dengan ketika impact wrench membuka baut, butuhnya skrup untuk kayu-kayu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian dalemannya juga berbeda. Jadi impact driver itu dalemannya nggak ada gearboxnya. Jadi ada gearboxnya, hanya satu rasio saja, tapi ibarat kata dari gear kecil ke gear besar gitu saja. Nggak ada beda dengan screwdriver. Screwdriver ini sampai 3 tingkat gear ratio dan menggunakan planetary gear. Jadi sangat kuat sekali untuk peningkatan momennya, momen gayanya itu sangat besar sekali karena menggunakan model gearbox planetary gear. Jadi memang betul-betul screwdriver ini berbeda dengan impact driver dan tujuannya memang berbeda. Kalau screwdriver yang kecil ringan ini bisa untuk kita gunakan bongkar-bongkar perangkat elektronik yang casingnya terbuat dari plastik, jadi sangat rawan untuk patah, untuk pecah ya. Tapi pakai ini nyaman banget. Di pembatas torsi 1 ini enak. Sementara kalau screwdriver sama untuk skrup juga, baut juga, tapi lebih ke yang besar gitu. Jadi untuk kayu, untuk pemasangan baut dinabol dan lain-lain itu pakai impact driver. Nah, kalau screwdriver untuk elektronik saja. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Video kali ini kita pendek saja. Insya Allah kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.